Oke, jadi kita bahas sekarang tentang ruang maksimal, simetrik maksimal. Ini sebenarnya banyak muncul di Generativity ya, bahasa Inggrisnya itu maximally symmetric space. Ya. Termasuk yang kita bahas ruang flat segala macam, yang anti de Sitter itu termasuk simetrik maksimal gitu ya. Jadi sebenarnya apa itu ruang simetrik maksimal? Itu dia ruangnya yang bersifat homogen anisotropi. Kemudian dia mempunyai setengah, kalau dia itu misalkan D dimensi, ya, ini adalah vektor killingnya itu adalah setengah kali D plus 1. Jadi vektor killing itu kan, vektor killing itu adalah generator yang membangkitkan isometri. Jadi kalau misalkan momentum vektor killingnya itu berarti dia translasi gitu ya. Kalau dia itu momentum sudut, vektor killingnya itu berarti rotasi gitu ya. Nah, jadi kalau dipecah itu terdiri dari atas D translasi dan setengah D kali D min 1. Kalau Anda kemarin ambil grup, ya, ini biasanya kalau yang jumlah vektor killing atau generator yang sama dengan ini, itu biasanya terkait dengan grup ortogonal ya. Spatial ortogonal grup. Nah, apa itu homogen? Homogen itu kalau misalkan kita tinjau titik sembarang, jadi M di situ adalah dimensi geometri manifold ya, atau geometri yang berdimensi D, ada T, ada titik P dan Q gitu ya. Jadi dia terdapat sebuah isometri ya, di mana isometri tersebut merupakan elemen dari sebuah himpunan seluruh grup isometri pada MD yang kita sebut IMD gini. Sehingga VP dengan pemetaan isometri itu dari VP itu sama dengan V Q. Jadi untuk P, Q sembarang. Jadi memang yang paling mudah untuk membayangkannya ya salah satunya itu adalah V itu adalah identik ya. Kalau identik itu berarti P sama dengan Q gitu kan. Tapi kalau dia itu tidak identik, misalkan ya contohnya sebenarnya ini dengan kata lain bahwa homogen itu adalah invarian terhadap translasi. Jadi translasi secara umum itu dia lokal ya. Jadi kalau misalkan yang paling mudah di 2 dimensi aja, Anda bayangkan R2, misalkan di titik 0, origin, satu lagi di AB. Maka kita bisa buat 0 itu bisa kita petakan dengan ke titik AB dengan finite translation ya, dengan transformasi yang translasi yang finite kan. Jadi misalkan Anda pindahkan dulu ke A,0 terus ke dengan B 0,B. Jadi nanti didapatkan translasinya itu adalah tinggal menambahkan A,B. Jadi kurang lebih seperti itu untuk R2 contohnya. Ya. Kemudian isotropi itu sama, itu terkait dengan isometri juga, tapi ini terkait dengan yang namanya rotasi lah, kasarnya gitu. Jadi kalau kita ambil titik sembarang P, di TP ini adalah tangent space di P, dan di tangent space itu kan kita bisa buat vektor space, ya, namanya tangent space. U dan V ini adalah merupakan elemen dari vektor, dia vektor di tangent space, ya. Besarnya dia sama, jadi ini terkait dengan besar, gitu. Jadi ini juga sama, terdapat isometri di mana ada suatu titik P di sini adalah invarian terhadap isometri ini, ya. Dan yang disebut namanya pusat isometri, sedangkan V star itu adalah yang memetakan vektornya ke vektor V, gitu, vektor U ke vektor V. Jadi yang paling mudah begini, Anda bayangkan rotasi lah ya, yang paling mudah. Misalkan P di sini adalah 0, ya, di R2, misalkan Anda bayangkan di R2 P itu adalah 0. Nah, U dan V itu Anda bayangkan itu adalah titik di lingkaran yang misalkan yang berjari-jari R di situ. Itu bisa Anda buat di situ vektor tangen di titik itu.
Nah, ada vektor tangen itu di sepanjang apa istilahnya lintasan lingkaran tersebut itu bisa saya petakan melalui rotasi kan. Ya, misalkan di sudut yang 90 derajat ke 45 dan seterusnya. Itu kan besarnya sama kan? Ya. Artinya itu saya bisa bawa vektor di permukaan tersebut dengan rotasi lah gitu. Jadi itu sederhananya seperti itu. Jadi ya dengan kata lain bahwa sebenarnya aduh bukan homogen nih, maaf salah. Ini adalah isotropi, itu juga berarti invarian nih. Jadi saya tadi lupa di saya perbaiki dulu deh. Saya perbaiki sekalian. Isotropi. Oke, ini adalah isotropi. Nah, contoh yang pertama itu adalah ruang flat. Ruang flat ini adalah, misalkan saya ambil RP plus Q itu maksudnya ada P buah minus signature, tanda minus, dengan Q buah yang positif. Kalau kita sebut Lorentzian itu artinya P-nya sama dengan 1. Jadi yang negatifnya itu 1. Kita sebut Lorentzian, tapi ini secara umum. Di mana P plus Q itu adalah sama dengan D. Riemann tensor di sini trivial, ya, artinya sama dengan 0. Dan jumlah isometri kita tahu itu adalah ya setengah kali D plus 1. Jadi kan ini ada translasi terhadap X dan Y, ya. Kemudian ada rotasi kan ya. Antar X-nya, antara Y-nya, dan antara keduanya. Kalau antara yang berbeda ini biasanya kan kita sebut bus, itu detailnya sebenarnya juga adalah rotasi. Kemudian kalau itu tadi ruang flat, ini ruang de Sitter D dimensi. Jadi de Sitter D dimensi itu sebenarnya tidak lain adalah hiperboloida dari ruang R1 plus D, ruang Lorentzian, di mana ada satu tadi tanda minus di sini. Dan ini kalau kita lihat di sini adalah seperti dalam tanda kutip jari-jari ya, radius lah ya, L square itu. Dan grup isometri dari de Sitter ini adalah grup Lorentz ya, O1,D-1. Jadi kalau secara topologi ini adalah SD itu adalah isomorf dengan R cross SD-1. S itu adalah bola D-1. Nah, ini Anda bisa lihat di internet juga. Jadi Riemann tensor dari de Sitter space itu bentuknya seperti ini karena dia ruang simetrik. Jadi sebenarnya ada teoremanya bahwa apa namanya Riemann tensor itu bisa dinyatakan seperti ini. Ya. Kemudian kalau Anda lihat, kalau Anda tracekan di sini terhadap apa namanya mu dengan lambda atau mu dengan sigma, itu akan Anda simpulkan bahwa jadi ini berlaku untuk umum ya. Konstanta kosmologinya itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi dia berbanding terbalik dengan L kuadrat. Nah, harus diingat di sini kalau untuk D sama dengan ini harusnya D, salah lagi. Ini harusnya D lebih besar atau sama dengan ini pakai D kan ya? Ya. Jadi di sini D-nya itu sudah besar sama dengan 3. Jadi kalau untuk yang di sini itu D-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Ya, jadi kita nyebutnya DS, D itu di sini D-nya untuk yang bentuk apa namanya lambda konstanta kosmologi seperti ini itu untuk D lebih besar sama dengan 3. Khusus untuk konstanta kosmologi untuk D sama dengan 2 itu bentuknya seperti ini. Jadi memang perumusan apa untuk 2 dimensi itu dia spesial gitu. Oke.
Kemudian, nah ini yang banyak nanti kita pakai untuk ruang lengkung ADSD, ya itu dia apa namanya, dia juga merupakan hiperboloida, tapi jadi kalau tadi de Sitter itu dia satu ininya minus apa namanya tanda minusnya, kalau ini ada dua, jadi hiperboloida dari ruang 2 plus D-1 ini saya sengaja tidak saya jumlahkan, maksudnya nih, aduh ini ada yang salah juga, ini harusnya D-1 ya, bukan D, salah lagi. Harusnya D-1. Oke, jadi ini harusnya D-1 ya. Nah, jadi apa namanya radiusnya itu kita ambil di sini minus L kuadrat. Gitu ya. Jadi itu ruang lengkung. Kemudian isometri grupnya itu adalah O2D-2. Kemudian secara topologi, DS2 ini isomorf dengan coset group. O2D-1 per O1D-1. Jadi kalau Anda lihat coset group itu dimensinya, itu adalah dimensi dari grup ini dikurangi dimensi dari grup ini. Jadi tepat sama dengan D nanti. Anda lihat. Nah, untuk ruang apa sama analog dengan tadi de Sitter itu. Untuk Riemann tensornya itu bentuknya di sini tinggal Anda tambahkan minus saja. Gitu ya. Ini bergantung pada berbanding terbalik dengan L squared, radius, juga konstanta kosmologinya. Sekali lagi ini untuk D lebih besar atau sama dengan 3, itu didapatkan ini ya minus D-1 D-2 per 2 L squared. Nah, untuk D sama dengan 2 itu didapatkan khusus untuk lambda 2 ini sama dengan minus 1 per L squared. Jadi intinya bahwa baik apa namanya de Sitter ataupun tidak de Sitter itu konstanta kosmologinya itu berbanding terbalik kuadrat dengan radiusnya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup jelas. Semoga. Sebentar, saya sharing screen lagi. Kemarin kan ada PR kalau nggak salah ya? Halo, kemarin ada PR udah kumpulin semua kan ya? Udah, Pak. Sudah kan? Oke, jadi kita kembali ke persoalan yang ini kemarin. Ya, sebenarnya ini untuk yang Schwarzschild. Ini juga udah. Kemarin kan ini ya, tentang yang lubang hitam statik ya, umum ya, untuk di D-1. Dia untuk yang R-nya itu sama dengan 0 ya. R-nya sama dengan 0 ya, dari sini didapatkan ini. Ya. Nah, Anda dapatkan seperti apa untuk yang apa namanya? Jadi kalau saya hitung di sekitar titik asimptotik untuk kasus ini, itu ternyata memang saya dapatkan betul ini sesuai kan R-nya sama dengan 0. Ya. Jadi apa namanya? R-nya itu kalau saya hitung itu nanti akan dapat suku seperti ini. Nah, suku seperti ini itu sebenarnya kalau R topinya R hat-nya saya keluarkan, ya, ini didapat jadi seperti ini. RH squared dikurangi 1 per L kuadrat. Karena kan ini bagian yang apa SD-2, ini bagian yang ADS2 ya. ADS2. Jadi sebenarnya
agar supaya, karena ini 0, berarti bisa saya simpulkan bahwa radius ininya ADS ini, yaitu radius ADS itu sama dengan radius dari SD-2-nya. Ya. Jadi ini dengan syarat tentunya yang R di sini harus lebih besar dari 0. Karena nanti sebenarnya ini nanti ada terkait dengan akar sebenarnya, tapi nanti kan bisa rescaling ya. Jadi karena L itu bernilai real, maka memang ini mensyaratkan bahwa R topi di sini harus lebih besar dari 0. Jadi geometri permukaannya itu adalah ADS2 di horizon ya. Kecuali untuk yang A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jadi kalau A sama dengan 0 yaitu tidak ada black hole di situ ya. Oke. Jadi kalau pakai atau ya berarti kalau A atau B berarti itu bisa. Tapi kalau untuk yang dua-duanya 0 itu tidak mungkin. Jadi ini tidak diperbolehkan dan. Saya perbaiki lagi permukaannya. Oke, itu untuk yang umum ya, yang R-nya sama dengan 0. Kemudian kemarin yang kita bahas untuk apa nih? Resonostrom. Resonostrom itu kita dapatkan dia seperti ini ya, radius horizon-nya. Nah, bagaimana bentuk kecil skalarnya? Kemarin kan udah ini kan. Ya. Jadi kecil skalarnya itu seperti ini. Jadi untuk di horizon itu didapatkan sama. Ini kan bagian yang listriknya ya. Nah, ini bagian yang tadi. Ya. Jadi dia apa untuk D sama dengan 4, dia memang 0 kan. Gitu. Nah, dia juga ADS2 dengan radius L sama dengan RH. Ada pertanyaan nggak di sini? Oh, sorry, ini ada RH di sini. Ya, nanti saya inilah. Saya ganti lagi. Ada pertanyaan? Saya masih bingung, Pak. Hmm? Yang L besar ini dapat datangnya dari mana ya, Pak? Jadi ini sebenarnya saya misalkan dia kan dia kan geometrinya kan jadi ADS2 cross SD-2. Ya. Jadi harusnya nanti di Ricci skalarnya itu ada suku yang SD2 dengan ADS2 gitu. Terus dianggap yang kedua itu. Nah, iya, jadi yang negatifnya itu kan istilahnya gini. Kalau dia itu, ini kan product space. Jadi kalau product space itu, maka kalau skalarnya, terutama Ricci skalar itu kan berarti jumlahan. Jumlahan dari apa istilahnya? Jumlahan dari yang apa istilahnya bagian yang SD-2 ditambah Ricci skalar dari ADS2 gitu. Nah, ADS2 kan dia harus negatif ya. Jumlahannya harus 0. Gitu. Maka bisa disimpulkan yang apa yang bagian negatif itu yang bagian ADS2-nya gitu. Ini juga berlaku untuk yang ini ya, yang Schwarzschild ya. Karena seperti ini kenapa dibahas karena caranya termasuk yang paling mudah dibanding dengan Anda meninjau pakai tadi yang kemarin apa papernya siapa saya lupa ya yang ada di classical quantum gravity itu yang pakai rescaling segala macam itu ada susah, yang paling mudah menggunakan ini. Jadi untuk menentukan apakah radius ADS-nya seperti apa, ternyata dia sebanding atau sama dengan RH, makanya ini 0. Jadi nanti tinggal mencari konstanta kosmologinya, ya berarti tinggal seper RH kuadrat aja untuk yang ADS2-nya gitu. Yang RH itu kan misalkan untuk mana yang paling mudah ya? Untuk Schwarzschild ya RH-nya itu kan ini. Ini kan makanya harus lambda D itu bisa dari 0 kan. Lambda D-2 gitu. Ya, jadi istilahnya nanti
ADS-2 itu radiusnya memang dia bergantung pada massa black hole dan apa namanya nih, konstanta kosmologi dari D-2 yang dia harus positif. Gitu. Kan massa juga harus positif, lambda D-2 harus positif. Gitu. Itu jawabannya, Jesta. Mudah-mudahan itu menjelaskan. Iya, Pak. Nah, Tapi ya, kenapa? enggak, saya lihat rumus ini malah jadi bingung. Kalau Rumus saya apa? masukin ke yang ditunjukin Bapak sekarang. Yang tadi, Yang ini? yang ini. Hah? Kenapa? Kalau saya masukin D-nya 4 berarti dapat lambdanya 2M per RH gitu, Pak. Kalau D-nya Terus sama dengan 4 sama dengan berarti lambdanya kan sama dengan 2M per RH. 2. Enggak, kalau D sama dengan 4 kan berarti RH itu sama dengan 2M. Ini harusnya 1 kan kalau ininya kalau di Schwarzschild kan apa namanya dia harus positif kan berarti dia ini ya apa namanya sphere yang radiusnya 1 Iya, ya. Pak. Jadi lambdanya 1 ini benar jadi RH-nya sama dengan 2M kan? Oh iya, kan Schwarzschild ya. Iya. Ya. Kalau Ya, yang di ya udah, Pak. Schwarzschild kan yang dia kalau kita pilih kan positif itu kan dia harus bola di 4 dimensi ya. Di 4 dimensi. Jadi harus bola jadi sama dengan 2M kan lambda apa bola itu kan kalau nggak salah 1. Oh ya. Konstanta kosmologinya. Baik, Pak. Oke. Ya. Jadi di sini lambda 2-nya bukan lambda 2 sorry. Apa konstanta kosmologi dari ADS 2-nya itu berarti sebanding dengan sama dengan 1 per RH kuadrat berarti kan. Jadi sama dengan 1 per minus 1 per RH kuadrat. Jadi sama dengan minus 1 per 4M kuadrat. Untuk itu radius ADS 2-nya, apa konstanta kosmologinya. Kemudian ini sama ya rasanya ya. Kemudian untuk yang di Racer Nostrum ini rasanya sih seperti ini ya. Mudah-mudahan yang ini tidak pengaruh rasanya. Jadi L-nya sama dengan RH sama. Kemudian untuk yang anti de Sitter Schwarzschild ya. Jadi seperti ini. Itu dia juga sama ya. Jadi dia kan harus sama dengan 2D per D-2 lambda D. Ya, jadi nanti yang apa namanya istilahnya yang ADS 2-nya itu radiusnya sama dengan L sama dengan RH. Jadi sama juga diasumsikan bahwa R-topinya lebih besar dari 0. Ya itu mungkin dari saya untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? PR semua udah dikumpulkan ya? Ya, PR semua udah ya. Oh ya, mungkin saya ambil contoh. Ada nggak yang dia itu tidak sama ya? Kita lihat ya. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Apakah ada contoh yang dia radiusnya tidak sama? Ada. Kebetulan itu di paper saya juga.
Ini cuma sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Saya rasanya pernah nunjukin paper ini juga ya, tahun 2013. Jadi geometri yang ditinjau itu memang lebih umum, dia disebutnya N sama dengan 1 super gravity. Ya intinya pokoknya Lagrangiannya seperti ini saja. Ya, jadi dia ada apa Maxwell di sini. Ini gravity Maxwell. Ya, kemudian ini ada skalar, dia kompleks. Ya. Kita nyebutnya karena dia Maxwell dia abelian gitu. Dan air curl di sini yang lambda sigma itu adalah coupling gauge. Dia secara umum bergantung pada Z. Nah, bentuk potensialnya seperti ini. Nah, itu belakangan. Nah, nanti persamaan Einstein itu seperti ini. Nah, dia kita tinjau untuk, nah ini untuk yang ininya, yang apa, Ricci skalarnya. Ini masih di 4 dimensi. Ini masih di 4 dimensi ya. Jadi di 4 dimensi suku untuk gauge-nya 0 kan, karena itu untuk D sama dengan 4 dia 0. Nah, jadi ansatsnya itu seperti ini ya. Nanti Anda pecahkan apa namanya persamaan gerak dengan identitas Bianchi. Nah, kemudian Anda dapatkan persamaan Einstein seperti ini. Nah, di sini ada yang disebut namanya black hole potensial yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita meninjau untuk yang di asymptotic region ya, di asymptotic region. Dia karakteristiknya kita pilih seperti ini ya. Sehingga dia memang nanti bentuknya mirip seperti Maxwell with cosmological constant, di mana VBH ini adalah potensial black hole dievaluasi di asimptotik. Jadi di asimptotiknya dia dianggap medan skalarnya itu frozen atau istilahnya menjadi konstan. Nah, itu Anda pecahkan gitu ya. Kemudian itu didapat potensialnya itu di sini adalah V0, jadi V0. Di sini jadi V0 sama dengan ini. Kemudian Anda kerjakan lagi di near black hole horizon, ya, itu Anda dapatkan seperti ini. Ya. Nah, di mana L di sini itu adalah terkait dengan geometri dari M11 ini. L di sini. Ya bisa dikatakan itu radius lah ya. Jadi ini Anda bisa dapatkan dari 419 ini, dari persamaan Einstein itu akan tereduksi jadi seperti ini. Nah, ini ada yang disebut namanya potensial efektif ya. Dan ternyata potensial efektif itu sebanding dengan L-1. Jadi L-1 itu terkait dengan radius dari M1,1. Nah, ini sama. Ininya apa namanya? Entropinya. Nah, ini Anda lihat di persamaan 4.28. Jadi kalau Anda hitung ya, di sekitar horizon itu adalah ini. Kemudian di sekitar asimptotik itu adalah ini, asymptotic region. Jadi memang sebenarnya model seperti ini dia menyamakan antara apa namanya istilahnya kalau di sekitar horizon dengan di sekitar asimptotik ya itu medan skalarnya itu berkaitan, jadi dia bisa dikatakan sama lah kasarnya gitu. Ini strong statement ini, jadi bahwa di horizon dengan ininya sama, sehingga nanti kalau kita hitung Ricci skalarnya di asimptotik itu dapatnya seperti ini, di horizon kita dapat seperti ini, dan dia harus sama. Gitu. Jadi ketika V0-nya itu tidak sama dengan 0, maka dikatakan dia radiusnya tidak sama dengan ini. Jadi kalau dia itu V0-nya sama dengan 0 di asimptotik, berarti radiusnya dia harus sama. Radius nanti de Sitter-nya gitu. Nah, itu kurang lebih contoh yang tidak sama radiusnya. Jadi memang itu memungkinkan ada radius yang tidak sama.
Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Unless kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ini pada diem aja nih. Tidak ada, Pak. Tidak ada.